Nah, jadi gitu Bar. Ini kalau bagian ini kita geser ke sini nih. Ya, kurang lebih kayak gini jadinya. Kalau menurut gua nggak gitu. Jadi ini nih, kalau yang ini nih. Nah, gitu Itu maksudnya. Jadi mendingan yang warna kuning ini sebelah sini gitu. Kalau menurut gua ya. Tapi gimana? Oh, berarti di switch gitu ya? Jadi yang putih tadi yang harusnya ke actuality-nya pindah ke mentality-nya gitu. Nah, iya benar. Kalau itu berarti udah bisa kita next di bagian selanjutnya gitu ya, Bar? Nah, kayak yang ini nih contoh yang ini nih. Nah, ini bagus nih contohnya nih. Oh, maksudnya visual look-nya gitu, gitu. Iya, biar lebih enak gitu. Gimana nih? Iya. Tapi itu sih yang gimana, Bar? Nah, kalau ini kayak yang pertama nih. Kalau misalkan ditarik gini, set, lepas. Nah, asik sih itu sih. ya. Bisa sih tuh. Cocok ya? Cocok. Cocok. Bar. Ketemu lagi. Kita Sama asik siapa? sama Sobat Senja. Luar biasa. Dimanapun semua berada, Iya. kita asik sendiri tadi berdua. Iya. Ternyata kita lagi diperhatikan. Diperhatiin. Nah, halo Sobat Senja, balik lagi sama saya Rizky dan Akbar. iya. Jadi apa kabar Sobat Senja semuanya? Semoga selalu baik-baik aja. Semoga Iya. dalam kondisi sehat walaupun Sehat. Amin. cuaca sekarang sedang tidak menentu. Iya, kita berdua sakit ya. Iya betul. Iya. Nah, Iya, nggak usah gitu juga kali ya. Tahu kok. Nah, balik lagi di acara Dialog Senja. Balik lagi sama saya dan Akbar, tentunya teman-teman semuanya muncul di YouTube Mikro Madani Institute. Iya betul sekali. Tapi Mas Ki, kurang lengkap rasanya jika memang nonton tapi belum subscribe. Itu. Karena Ini kalau kita misalkan subscribe di sini, keluar nggak ya editornya ya? Bisa nggak ya editornya langsung keluarin gitu, bisa nggak ya? kita bikin susah kali Iya, ya. di sini. Nggak kelihatan dong. Oke. Ya gitu ya teman-teman, bagi yang udah lagi nonton sekarang, jangan lupa kita ada beberapa akun. Betul. Akun Instagram kita apa Mas Ki? Institute, Nah, dan akun YouTube kita. Mikro Madani Institute. Nah, jadi yang belum subscribe dan belum follow, yang jelas harus Subscribe dan follow. dulu. Biar apa? Biar nanti dapat notifikasi video-video kita Iya, selanjutnya. Dan notifikasi ada di sini. Enggak ya. Nah, Bar, tadi ya, lanjutin yang tadi aku obrolin ke Akbar. Oke. Tadi kan awal ngomongin project baru, program baru yang akan dinikmati sama Sobat Senja tentunya tahun depan gitu. Nah, cuman kan kenapa ya Bar, setiap ngobrol sama Akbar tuh lebih enak dan selalu bisa ngasih solusi yang solutif dan ngasih gambaran yang lebih banyak gitu opsinya daripada mikir sendiri atau ngomong sama anggota tim yang lainnya gitu kan. Tapi kayak itu juga ngerasa kurang kreatif itu loh, Bar. iya benar sih. Tapi itu juga sama sih. Apa yang aku rasain gitu ya. Kalau misalkan ngobrol sama buku gitu ya, nggak nyambung aja gitu loh. Maksudnya nggak ada feedback. Jadi lebih nyambung sama Mas Rizky gitu. Iya. Jadi terbuka apa sih namanya itu? Kalau Cakrawala pemikiran, aduh asik. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita ngomongin suatu project, pasti yang namanya ide itu nggak mentok di satu gagasan gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan apa ya, bahasa kerennya itu apa sih kalau ngobrol tapi diskusi itu namanya tektok. Apa bahasa ilmiahnya itu apa? Brainstorming. 100.000 buat Mas Rizky. Di sana ada kamera dada dulu. Jadi itu dia. Kalau kita brainstorming tuh Mas Ki, Iya, jadi Mas Akbar. lebih terbuka gitu. Itu kenapa ya? Kenapa kalau menurut Mas Rizky sendiri tuh? Nah itu tuh ya Bar ya. Kadang-kadang tuh ya, ini apa sih ini? Uang mainan. Seharusnya beneran gimmick. Tapi balik lagi ya Bar ya tadi. Kenapa ya kalau kita ngomong sama orang itu tuh selalu bisa merubah cara pandang kita minimal atau bikin kita bisa punya opsi lebih banyak. Iya nggak sih, ngerasa nggak sih? Bener. Kalau Sobat Senja ngerasa nggak sih kalau kita ngobrol sama orang terkait konsep, terkait apapun itu, selalu punya gambaran lain gitu. Iya benar. Sudut pandang lain gitu ya. Bener. Gitu. Nah, ini yang tadi aku asumsikan gitu, jangan-jangan ini sebuah proses kreatif yang setiap orang selalu punya pengalamannya beda, pengetahuannya beda gitu, dan banyak hal yang bikin kita jadi
punya sudut pandang yang lain gitu. Itu biasanya disebut kalau misalkan kemarin sempat baca komik tuh namanya Aku ambil dulu duitnya. creative thinking, Mas Rizky, bener gak sih? Iya. Sama halnya sama kayak tema kita hari Ini bener. Kita bahas tentang Creative thinking. Luar biasa. Bener. Ya, kita uji editor kita. Editor kita coba ya. Bisa nggak dia creative thinking iya, gitu iya. ya? Gini Bar ya. Creative thinking. Kita bikin repot editor kita. Gitu. Bisa banget ya, oke. Tapi kalau mau ngomongin creative thinking, itu apa sih manfaatnya buat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari menurut Mas Ki? Nggak tahu ya. Tahu sih harusnya. Oh, saya nggak tahu. Mungkin kalau kita ngomong creative thinking, manfaat buat kita, kehidupan kita, atau mungkin manfaat buat pekerjaan kita lebih punya banyak opsi nggak sih kalau sama solusi-solusi yang ada gitu. Satu permasalahan, tapi punya banyak opsi yang bisa kita lakukan gitu. Iya, bener banget sih. Kalau dari yang Mas Rizky baca tadi sebelum kita take apa sih? Creative thinking. Dan di sini dong. Oh iya. Kalau creative thinking, definisinya adalah proses kita untuk mencari solusi. Ini ngomongin gitu lah. Kalau proses kreatif untuk nyari solusi gitu. Karena kreatif kan berarti kan caranya ya. Caranya itu berarti kan nggak cuma satu cara gitu kan. Banyak cara gitu. Tidak kan. terpaku sama satu aja gitu. Iya, kayak tadi aku diskusi sama Akbar gitu. Terus kenapa sih kok ngobrol sama orang lain itu lebih kebuka daripada kita mikir sendiri gitu. Kayak tadi ngomongin program tadi kayak, oh iya juga ya kalau dirubah ke sini, ini ke sini kayaknya lebih make sense aja gitu kan. Nah, gitu. Prosesnya itu tuh kreatif. Prosesnya ya. Jadi, tapi kalau misalkan ngebahas tadi tentang kata Mas Rizky untuk solusi itu berarti tidak terbatas ya solusi apapun. Iya. Kita bisa menggunakan creative thinking ini terhadap segala masalah-masalah yang menimpa kita. Betul. Masuk dalam perjodohan percintaan. Nah, editornya harusnya neng gitu ya. Guencana ya. Oke. Teng. Nah, tapi gini, kalau menurut Akbar sendiri sebenarnya seberapa penting sih creative thinking harus dimiliki oleh organisasi atau personal orangnya bahkan? Sangat penting sih, karena creative thinking itu kan bisa menurutku pribadi ya. Cuman kalau misalkan sobat senja di sini yang punya pendapat lain, langsung kasih ke kolom deskripsi, kolom komentar. Ya. Okay. Kalau menurut aku nih Mas Rizky, kalau misalkan kita bicara creative thinking penting atau enggak, menurutku sangat penting. Karena menurutku pribadi creative thinking itu bisa muncul, maksudnya gimana? Bisa genetik, maksudnya bawaan memang udah kreatif orang itu, ataupun bisa juga dilatih menurutku gitu. Nah, dan maupun itu tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar selagi orang tersebut memanfaatkannya untuk menunjang apa yang dia lakukan. Bagian benar gitu ya. Gitu. Kalau menurut Mas Rizky gimana? Tadi dia ngomong genetik, berarti itu bawaan lahir ya? Bawaan lahir. Berarti orang lahir tuh dia bisa milih lewat mana gitu ya? Kayak juga sih. Kan dia kreatif nih, lewat mulut gitu kan. Sejauh ini kan belum ada. Belum ada, iya gitu. Berarti masih belum kreatif. Masih belum kreatif. Oh, proses. Iya, masih embrio kreatif. Oh iya, masih belum lahir gitu ya. Oh gitu. Berarti secara nggak langsung kreatif itu adalah proses orang gitu, baik naluriah ataupun latihan gitu ya. Iya, benar. Kayak misalkan kita bicara pemain sepak bola, kita kan biasanya identik tuh kalau Messi itu katanya kerja keras. Lahir ya. Bakat ya. Bakat ya. Jadi nggak mungkin lahir langsung juggling bola nggak gitu ya. Bukan, tapi cuman dia latihan kurang pun dia tetap jago. Jago, iya. Dengan Ronaldo sama jagonya, cuman Ronaldo kan bener-bener kerja keras. Nah, datang paling awal, pulang paling akhir. Emang dia dikucilin sih sebenarnya sama Real Madrid ya. Makanya pindah Juventus. Iya. Gak punya teman lebih teman. Punya teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi sama halnya kayak creative thinking. Kalau menurut Mas Ki, penting nggak creative thinking itu dalam organisasi gitu? Kalau aku pribadi sebenarnya sudah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari sih, Bar. Dari sejak? Nggak bisa lahirnya. Maksudnya beberapa tahun terakhir ini tuh mencoba cara-cara baru, pendekatan baru dalam semua aspek permasalahan yang aku hadapin. Contoh, misalkan biasanya bangun pagi ke kamar mandi jalan, sekarang handstand. Kreatif ya? Kreatif ya. Jadi ngambil handuknya tuh bukan kaki gitu, handstand gitu.
Tapi hati-hati teman-teman, jangan terlalu luas terkait nyari solusi gitu ya, gitu. Mencari cara kreatif. Betul. Itu ternyata nggak se ekstrim itu, gitu. Jangan kayak saya gitu. Sekarang kalau dulu kipas angin yang muter, saya muter gitu, ikutin kipas anginnya. karena pernah ngedenger juga nih Mas Ki, kalau misalkan kreatif banget ya kamu, tapi kita lihat dulu sudut pandang positif atau negatif. Kalau menghalalkan cara dengan hal yang negatif supaya lebih cepat, itu kan negatif, itu kan menabrak SOP kadang gitu kan. Berarti jadi kreatif itu sebenarnya cari solusi. Kalau aku tangkap tadi adalah cari solusi dengan konteks sesuai aturan gitu. Ya betul, yang positif intinya gitu. Jadi kreatif gimana? Misalkan kita punya target target pekerjaan harus mendapatkan, misalkan saya marketing nih, aku marketing nih, harus menjual produk 100 nih. Nah misalkan kalau kreatif dalam konteks positif itu kan kita menyebar di media sosial gitu kan, kita door to door dan lain sebagainya. Teman-teman yang segeng ditawarin gitu kan. Kalau yang negatif kan kita buang brosur di tempat sampah, bilang ke atasan udah kasih semua. Pernah tuh kayak gitu tuh. Asli. Pernah ngalamin? Enggak pernah, bukan ngalamin, nonton langsung. Nonton. Kayak marketing marketing kalau ngomong alat bendanya ketahuan dong ya. Tapi aku pernah lihat tuh kayak marketing, biasanya kan dia ngasih brosur gitu ya. Nah sama dia itu suatu waktu sore itu pulang di mall itu, dia tuh kayak ya udah dipegang terus diputer-puter gitu, masukin tempat sampah. Nah itu kan sebenarnya kreatif kan? Iya. Cuman dalam konteks yang nggak bener. Laporannya udah habis gitu kan. Tapi padahal itu dibuang ke tempat sampah. Itu kreatif digunakan dalam konteks negatif. Iya. Jadi, kamu dulu aja lah. Oke. Kalau Sobat Senja nih, pernah melakukan hal kreatif apa nih dalam konteks positif dan konteks negatif ya. Jadi supaya teman-teman juga di sini bisa tahu saling sharing. Nah, kayak gitu. Jadi yang itu benar, yang itu yang salah gitu. Terus benar nggak sih, aku tuh sempat baca ya di beberapa jurnal atau literasi gitu kan. Bukan jurnalisa tapi. Bukan. Ya itu horor sebenarnya. Kayak berpikir kreatif itu bisa dilatih sebenarnya kan. Caranya berarti ada dong. Ada caranya nih. Aku mau sharing juga sama Sobat Senja. Kalau ada cara untuk kita berpikir kreatif. Ada berapa tuh caranya? Ada 55. 55. Cuma yang kita bahas di sini 55. Kita bahas seingatku aja ya. Seingatku tuh ada tiga hal yang bisa bikin kita untuk mau belajar atau bisa jadi kreatif. Yang pertama Yang pertama referensi. Referensi itu maksudnya gimana referensi? Jadi contoh dari bacaan kita, tontonan kita gitu, atau bahkan teman ngobrol kita itu bisa merepresentasikan atau menggambarkan bagaimana cara kita berpikir. Jadi referensi itu tidak terbatas ya? Nggak terbatas. Yang kita tonton, apapun yang kita tonton ya? Tonton, baca gitu. Terus habis itu kita dengar dari orang lain gitu. Itu juga bisa berpengaruh sama daya pikir kita gitu. Oke. Contoh paling gampang kalau misalnya kita ngobrol sama teman diskusi kita anak SD gitu kan, yang masih suka main-main gitu ya, mungkin kita tidak bisa sekritis ini kalau kita dapat masalah kayak gitu. Iya benar-benar. Tapi tetap kita mendapatkan beberapa insight siapapun gitu kan. Orangnya. Siapapun orangnya gitu kan. Itu berarti yang pertama referensi teman-teman ya. Iya. Kedua, Mas. Yang kedua itu adalah nulis. Walaupun di zaman sekarang kita ada voice note, iya. Tetap nulis ya. Karena kalau menulis itu tuh kita itu membuat otak kita berpikir 10 kali lebih keras untuk minimal adalah kata-katanya pas apa enggak. Sorry nih, motong. Menurut Mas Ki nih, menulis dan mengetik sama nggak itu refleksinya? Sama. Berarti boleh ya? Boleh ngetik, boleh apa gitu. Atau mungkin malah skop besarnya adalah, contoh misalkan menulis pengalaman hidup, cerita-cerita gitu, itu membuat kita untuk sedikit refleksi. Nah, refleksi itu pola pikir. Dengan kita merefleksi suatu hal, itu membuat otak kita tetap bekerja gitu, menstimulasi otak kita untuk berproses di kondisi yang selama ini nggak dia kerjain. Kalau zaman dulu masih pada Dear Diary. Ya. Dear Diary. Iya, benar-benar kan tahu kan ya. Itu berarti kelihatan umur kita ya. Iya, benar. Itu jadi refleksi. Mengasah ya. Mengasah juga gitu kan. Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman dulu kan biar relate juga nih sama teman-teman Sobat Senja. Kalau dulu kan dari kalau sekarang lebih ke apa ya kita ya? Enaknya. Note ya. Note handphone. Benar. Atau status. Benar status. Story.
Iya benar. Iya. Beneran. TikTok ya. Iya, gitu. bener. Curhat-curhat gitu kan. Bener. Kayak sok-sok quote, iya, curhat gitu bener, kan. iya, bener. Oh itu bisa ya, Bisa melatih juga. iya gitu. Apa namanya, itu membuat kita untuk lebih menstimulasi otak kita dengan minimal aware sama kondisi yang ada. Oh iya, karena kan update status juga mengikuti tren perasaan, emosi iya, gitu kan. Benar. Paling tersakiti aja Tersakiti, gitu kan, iya. gitu ya. Ingin dibaca orang lain. Gitu kan. Terus kemudian ingin direspon, kamu kenapa? Oh iya, benar. Kayak yang pertama berarti Referensinya. Yang kedua Apa tadi, menulis. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu berani untuk melakukan ide-ide. Berani untuk mencoba. Oh, jadi percuma kalau kita udah mendapatkan referensi, mengeluarkan melatih dengan cara menulis, iya. tapi kita tidak Menuangkan ide-ide kita. Oh, caranya gimana? Contoh misalkan contohnya. Paling gampang, aku kan suka ini ya, suka ngebaca. Paling suka baca novel deh gitu kan. Novel karena kan kayak membuat diriku jadi tokoh utama di novel itu gitu kan. Bukan Asik novel banget. Baswedan kan? Bar. Oh iya. Gitu. Iya. Suka novel gitu kan. Dulu zaman SMP teen lead tau gak sih? Wah, aku masih TK mungkin dulu. Enggak dong. Karena itu kayak novel yang percintaan anak muda gitu loh. Gitu. Terus habis itu masuk ke fiksi gitu kan. Nanti masuk ke yang lebih berat lagi, misteri dan sebagainya gitu. Iya. Bahkan dulu SMP suka banget baca Harry Potter gitu kan, dipinjemin teman gitu kan. Nah, dari situ aku mulai ngebayangin kalau jadi Harry Potter gimana gitu. Terus kadang-kadang itu coba-coba nulis suatu hal kayak ungkapan-ungkapan perasaan yang nggak bisa diungkapin secara sporadis langsung frontal gitu kan. Kayak misalkan aku tersakiti gitu kan, terus bikin tulisan gitu kan. Tulisan-tulisan kayak macam, kamu tahu nggak kenapa senja itu indah? Dalam banget. Kenapa tuh? Kadang dia merah merekah, kadang dia hitam legam, tapi langit selalu menerima apa adanya. Wah, sebenarnya kan kita cuma mau ngomong gitu kan. Sebenarnya cuma mau ngomong aku tuh kecewa lu tinggalin gitu, tapi bahasanya diperhalus ya gitu-gitu. Iya. Gara-gara waktu itu lihat bukunya kakak aku tuh penuh dengan coret-coretan puitis, jadi pengen sok puitis gitu. Terus dari mulai referensi suka baca, kemudian suka nuangin tulisan-tulisan dalam bentuk kecil-kecil gitu. Akhirnya kemarin itu nyoba berani buat ikut kompetisi cerpen. Nuangin idenya, belajar dari awal, nuangin idenya, gimana konsepnya, gimana pengelolaan karakternya, habis itu di mana konfliknya. Itu kan butuh keberanian untuk nulisin apa yang aku rasain, apa yang pingin aku tuangin gitu. Kayak gitu. Atau yang sering kita lakukan dulu sekarang. Apa tuh? Karena kita bikin program pelatihan terinspirasi dari film, dari game, iya kan? Benar. Sempet kita bikin monopoli, tapi orang yang main. Terus tantangannya adalah yang berkaitan dengan tugas perusahaan. Nah itu, iya benar. Iya kan? Banget. Apalagi pernah juga kita bikin yang ini loh. Jadi perusahaan tentang menjual. Kemudian kita kayak keliling di kota. Oh iya. Apa tuh? Bener. Apa itu? Race apa tuh? Bukan race, apa tuh? Yang ngejualin. Iya, gitu. Kan? Iya, kayak di misinya ada barcode, ya kan ada video Mr. X-nya. Terus abis itu dia milih box misteri. Pas dibuka itu sih produk-produk harus mereka jualin. Sebenarnya produk mereka juga kan. Iya, benar. Nah, itu kan kita sebenarnya terinspirasi dulu di awal kan, kayak dari film dari apa, terus coba nulisin kerangka berpikirnya kayak gimana, terus nuangin idenya seperti apa. Betul. Jadi bener kan? Kayak gitu ya? Iya. Oke, bener. Jadi referensi, itu lebih ke referensi mungkin. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman atau sobat senja di luar sana, baik yang sudah kerja atau belum kerja, jangan-jangan bukan kita nggak kreatif, kan back to bar sekarang, Bar. Ngalamin nggak sih kalau misalkan, coba kamu yang ngerjain, nggak kreatif gitu. Ngalamin nggak sih? Pernah ngedenger gitu, ada orang yang kayak gitu. Iya. Padahal belum dicobain. Iya. Sebenarnya dia cuma tidak ingin repot atau mungkin memang belum nyoba aja. Iya, menutup diri, tidak ingin mencoba. Iya, takut untuk mencoba gitu ya. Nah, jadi untuk sobat senja nih banyak banget nih pembelajaran hari ini. Pertama,
Kayak Kok mau itu ya. closing? Oh enggak. Belum ya? Review Iya, ada review. 3 itu ya. Heeh. Review yang pertama, teman-teman jangan membatasi diri terkait Betul. referensi ya. Dari manapun, apapun ya. Sekarang walaupun kita dipermudah, coba ambil sisi-sisi positif kali gitu ya. Iya, Dari bener mulai itu TikTok, banyak kan feed Instagram dan lain sebagainya. Gampang banget sekalinya kita klik satu tema, itu kan apa namanya? Punya algoritma langsung keluar langsung semua. muncul itu terus kan, itu terus. Kalau misalkan kita pernah tuh mesti aku lihat, ih, ada kuda tunggang bagus ya, diklik kali, udah aja langsung kuda semua. Nah teman-teman, apalagi kalau misalkan ngekliknya hal yang kreatif atau mungkin referensi buat teman-teman. Nah, kebutuhan teman-teman apa iya, sih gitu. siapa tahu mau jadi sastrawan. Wah, kan. terus habis itu lihat quote-quote gitu kan. Nah, benar. Dari situ nanti keluar semua, terus itu terinspirasi buat nulis sesuatu. Nah, karena katanya Google sama itu tuh kan ngedenger kita. Kayak misalkan, meski kita butuh jam deh kayaknya. Nah, sekarang coba buka kita ini media sosial, keluar jam semua nih katanya. Enggak dong. Gitu, katanya. Oh enggak. Oh. jadi udah canggih banget nih gitu kan. Oh, tapi tuh ini nggak sih Bar? Sekarang kan lagi zaman AI ya? Nah, iya bener, bisa nyambung. Khawatir nggak sih lu Bar? Sebenarnya khawatir sih. Jadi khawatirnya itu adalah lebih ke orang itu jadi bermalas ya. Jadi inginnya instan. Jadi kan sekarang dipermudah sekali ya. Kayak misalkan ChatGPT ya. ChatGPT kayak misalkan aku nih ngetik ya, misalkan aku mau dikasih tugas nih sama atasan, Bar, buatin dong konsep A misalkan ya. Cara buat konsep A udah muncul semua. Jadi proses creative thinking-nya itu tidak ada, sebetulnya bisa. Jadi dari apa yang kita searching itu keluar, kita filter kembali. Oke. Cuman kan rata-rata manusia kan pingin enaknya aja. Jadi ketika sudah ada ya udah langsung plug, copy, paste, langsung kasih ke atasan kayak gitu. Oh, kemarin tuh aku nyoba ya. Seru nih, pasti nih seru nih. Nyoba kan ya ke ChatGPT gitu kan. Tapi belum di enter udah hilang dulu Bar. Gara-gara Kencang banget. Iya, GP. Jadi Rossi, iya. Mark Marquez, GP. Tapi ada loh Bar yang pernah bilang gini Bar. Ternyata penggunaan AI pun juga butuh proses kreatif. Kayak gimana tuh? Contoh pas GPT, kita kan search sesuatu. Tapi kan nyari keyword-nya yang tepat sama kita kan mikir juga. Oh iya benar. Apa sih yang kita cari, yang spesifik, yang nemuin gitu loh. Iya benar. Gitu. Contoh bikin konsep A gitu kan. Nah, pasti mungkin Akbar akan mikir, kita akan mikir buatlah konsep A untuk usia range sekian sampai sekian benar. Gitu. Kemudian disampaikan sama Bapak. Loh, kita panjang banget kan gitu. Dan itu harus dari kita ya. Iya. Karena teknologinya belum sampai kita diem membaca pikiran kita langsung keluar sendiri, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Oke, ya. Walaupun di Indonesia udah ada Indonesia. Udah ada. Apa itu? Ya dukun. Oh iya kan. Set baru duduk, saya tahu masalah Anda apa gitu kan. Oke. Nah, untuk Sobat Senja juga ini siapa tahu masih ada yang belum tahu ya. ChatGPT itu jadi apa ya, kayak Google tapi kayak Google. Tapi itu kayak menerjemahkan apa yang kita tanyain gitu loh. Langsung terjawab tuh gitu ya. Jadi tapi hati-hati, silakan dimaksimalkan ya gitu. Karena siapa tahu informasinya nggak valid juga. Ya, karena dia kan cuma mengkalkulasi atau mengambil data-data yang tersebar di internet. Iya, benar. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita bicara skripsi contohnya Mas ya. Kalau skripsi itu kan harus ada siapa gitu, tahun berapa penelitiannya siapa, iya benar-benar gitu kan. Data pustakanya gitu kan. Nah, kalau ChatGPT kan asal jawab, tidak ada dari mana, siapa gitu-gitunya. Jadi kita juga nggak tahu gitu itu berapa keabsahannya ya kayak gitu. Jadi proses kreatif itu selalu ada gitu ya dalam setiap ini kehidupan gitu. Okay. Tapi pernah nggak sih Bar denger tools-tools kreatif yang bisa digunain sama teman-teman Sobat Senja? Nah, dulu pernah dengar gitu. Gue tahu nih kemana arahnya. Dulu pernah dengar. Jadi dulu tuh gini, di kantor aku ya ini. Kan kita sekantor. Kan kita sekantor. Iya. Jadi suka ada yang namanya morning brief. Morning brief, iya. Morning brief itu di mana nanti perwakilan karyawan di setiap minggunya itu maju untuk presentasi dan mempresentasikan apapun yang mereka kuasai. Iya. Nah, dulu ada salah satunya yang mempresentasikan tools creative thinking gitu. Nah, coba Mas kira-kira tahu siapa orangnya itu? Saya. Oh, iya.
Jadi langsung sekalian aja. Sekalian aja ya, ya ada. Oke. Apa Jadi aja itu tuh? banyak loh, Bar, sebenarnya cara-cara untuk kita bisa berpikir kreatif atau tools yang ngebantu kita buat bisa berpikir kreatif. Ada berapa kurang lebih kalau dihitung-hitung? 180. 180. Kalau Iya. tadi 55, 55. kita bahasnya 3. Kalau 180 kita ada berapa nih kita yang Kita bahas 102 aja gimana? Ya, jadi besok bahasnya tools semua nih. Oke, apa aja itu? Yang pertama, ya kita bagi 5 dulu aja kali ya, 5 tools untuk teman-teman mencoba kreatif. Oke. Yang pertama itu ada brainstorming kan udah ya tadi ya. Apa mind mapping? Mind mapping. Iya. Oke. Mind mapping itu menggambarkan ide kita. Oke. Contoh. Iya. Misalkan membuat contoh ya, kalau aku ya buat waktu bikin cerpen ya, cerpen itu tema besarnya apa? Oh, tema besarnya kehilangan gitu. Terus abis itu kasih panah, set premisnya apa nih gitu, openingnya apa? Oke. Terus openingnya pertama itu alurnya openingnya di satu kotanya apa, alurnya itu maju mundur gitu, berapa tokoh gitu-gitu, diterjemahin, digambarin gitu. Oke, dituangkan. Dituangkan, gitu tapi ya? dalam bentuk Oke. panah-panah dan gambar-gambar kayak gambarnya kayak lingkaran, ini siapa, ini apa kayak oke, gitu. oke. Sama kayak waktu kita bikin game itu juga kan. Iya. Gamesnya temanya apa? Leadership. Oke, leadership itu aspeknya apa aja kita terjemahin dulu. Oh, Aspek iya. ini tuh nanti kemana aja masuknya gitu. Yang mau dilihat itu apa aja gitu juga kan dulu Oke, kita. oke. Sama halnya intinya gini, berarti lebih mudahnya tuh kayak misalkan kalau kita bicara desain, kan design thinking ya. Iya. Design thinking, desain kayak kayak tukang bikin rumah. Iya. Nah, bikin desain tuh rumahnya. Iya, bener. Matanya. Iya, itu mata. kayak gitu, Iya, kurang bener, lebih berarti bener. Iya, kita betul. menuangkan isi pikiran kita ke dalam satu media. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita cuman ngawang gitu, Di pikiran doang gitu, lama-lama lupa ya. asli hilang. lupa Iya, benar-benar. asli lupa. Kayak ketika pertama kali bikin games itu kan waktu itu lagi jalan kan, lagi jalan kaki gitu, oh games ini nih gitu, antara tulis gitu. Oh iya. Jadi sekarang itu kalau aku punya ide atau apa itu aku tulis dulu tuh di note, idenya ini gitu. Oh iya, benar. Nanti suatu waktu lagi senggang coba dibuka, dibaca lagi, udah ada trigger pemancingnya gitu. Oh, oke. Jadi kita bisa memanfaatkan tools design thinking ini untuk Iya. menerjemahkan ya. Menerjemahkan isi kepala kita. Karena ide itu kan muncul terkadang Iya. di waktu yang Nggak tepat. tidak tepat. Iya. Gitu. Disuruh mikir, bikin sekarang waktunya 1 jam, mentok kadang. Kita lagi apa, kadang muncul. Iya. Jadi kita harus benar-benar pinter-pinter langsung mencatat Langsung di di mana note nanti ada intinya apa, waktu, tinggal ke trigger. Iya. Nah, oke. itu satu, mind mapping ya. Yang kedua itu ada namanya mind pooling. Oh, mind pooling. Apa Mind pooling itu kayak gini nih gambarnya, simpelnya gini. Kalau di tim gitu ada 5 orang. Oke. Dia nulis gimana caranya kita ngejualin produk A. Setiap orang nulis tuh jualnya pakai apa, bisa dikumpulin jadi satu. Karena 5 orang berarti ada 5 ide besar. Oke. Akhirnya pas dikeluarin 5 ide itu yang akan kita bahas tuh. Ini gimana, siapa gitu, tanpa memojokkan satu orang. Kan ada tuh orang yang punya ide tapi takut untuk ngomong. Iya, benar. Oh, oke. Jadi memanfaatkan setiap ide dari setiap person gitu ya. Iya, bener. Mind pooling gitu ya. Pool kan jadi satuin gitu kan. Maksudnya itu ya. Iya. Mind pooling tuh di-pool kan. Di pool satu iya. Oh, iya. Bener emang gitu. Iya, bener. Kok ketawa? Baru tahu maksudnya. Iya. Oke. Gitu. Mind pooling. Oke, kalau misalkan ada 100 berarti 100 100 ide dikumpulin. gitu, dan di-review. Di-review, bener. Oke. Ya berarti pertama adalah mind mapping, mind pooling. Nah, main bola ini apa? Ketiga apa sih? Main bola. Tapi abis main mapping, main pooling, ada namanya brainstorming. Oh, brainstorming. Iya. Nah, brainstorming apa nih? Kalau brainstorming sebenarnya kan kita bisa ngobrol sama orang gitu kan, bisa bahas sesuatu bareng-bareng gitu. Intinya storm kan badai. Kalau Badai. brain Otak berarti. Badai otak ini angin sih otak semua gitu. Brainstorming ya. Itu kebayang nggak sih ada brainstorming gitu, badai otak semua gitu, cendela lu cepak gitu, otak leleh gitu.
Serem ya? Mungkin maknanya intinya adalah di mana otak bergejolak untuk melahirkan. Bener. Nah, gitu ya. Iya bener, jadi di brainstorming itu setiap orang nggak boleh sakit hati sama omongan orang, setiap orang harus menerima dan lapang dada ide orang lain, dan setiap orang itu harus bisa ngebuka pikirannya seluas-luas mungkin. Oke, jadi intinya itu proses kita mengeluarkan semua ide dengan orang lain gitu ya? Iya, gitu. iya, Kayak kita betul. ngobrol nih, sekarang kita lagi brainstorming nih. Bisa jadi, iya. Oke. Dan juga Sobat Senja lagi nulis juga brainstorming Oh juga. iya, tukar ide, Tukar gitu ide, ya, tukar gitu. pikiran. Oh Iya. iya, oke. Mindful, apa tadi? Mind map, Mind map, mindful, mindful, brainstorm. brainstorm. Yang keempat itu adalah namanya six thinking head. Ih, keren nih. Apa? 6, 6. 6, Ya, 16. thinking. Oh, 16. Thinking Akbar. 16. Thinking mikir, berpikir. Iya. Ya, head itu kepala. Oh. Jadi 6 kepala berpikir jadi satu. Ini baru 2 nih. Iya baru 2, kurang 4 lagi. Nah, tapi itu jangan diartikan, oh baru 6 orang. Enggak. Enggak harus 6 orang. Oke, jadi apa? Bisa sendirian. Dengan cara? Jadi gini, Sobat Senja boleh cari gitu ya. Apa sih six thinking head? Six thinking head. Iya. Oh, oke. Gampangnya adalah 6 cara mikir gitu. Oh. Ya. Berarti Jadi ada turunannya lagi nih. enggak turunan. Sebenarnya sama. Jadi gini. 6 itu adalah ngebagi pikiran kita ke 6 hal yang beda-beda. Contoh. Biasanya digambarkan dengan topi-topi. Topi merah, topi biru, topi kuning, putih, hijau, dan hitam. Oke. Gitu. Apa aja sih topi ini? Setiap topi punya perannya masing-masing. Contoh, topi hitam itu fokus kepada negatif, dampak negatifnya. Gampangnya gini deh. Oke, kita satu kantor mau ngadain yang namanya family gathering. Nah, habis itu family gatheringnya ke Bogor misalkan, kan deket kan Jakarta Bogor gitu. Terus yang topi hitam itu fungsinya untuk menganalisis negatifnya. Contoh, budgetnya gimana, kalau hujan gimana, kalau sakit gimana gitu. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi ya ngapain dipikirin? Kan Kok negatifnya. emosi saya? Iya, kalau misalkan ditolak sama atasan gimana, Nah, gitu-gitu. iya, gitu, benar. Nah, terus habis itu topi apa namanya? Putih. Kuning. Aku lupa sih. Tapi aku coba ya. Kita Boleh. coba sambil ingat-ingat ya. Bareng-bareng sama Sobat Senja juga boleh shots nih. Oke, kalau yang aku tangkap selewat, mungkin dari sudut pandang yang berbeda-beda kali ya. Oh iya, betul. Jadi ini nih, aku udah inget nih. Oke, Kalau karena ada bacaannya. oke, Nah, kalau tadi topi hitam kan udah tuh tentang apa negatifnya, Negatif. kekurangannya apa gitu kan. Terus kalau topi kuning itu benefitnya, oh, mantap. positifnya, poin plusnya apa, contoh. Tapi kalau misalkan tadi ya kita, aku jelasin dulu deh ya. Kalau hijau itu kreativitasnya. Oke. Iya, kayak alternatif idenya gimana gitu. Kalau topi merah itu feelingnya, perasaannya. Oh. Iya, kalau putih itu faktanya Fakta yang terjadi. yang Nah, kalau biru itu prosesnya. Oh. Nah, tadi kita bayangin kita satu kantor mau family gathering ke Bogor. Oke, habis itu topi hitam ini kita akan berpikir jadi topi hitam. Negatifnya tuh tadi kalau ditolak gimana, kalau hujan gimana, kalau misalkan tidak diterima gimana, kalau mahal gimana, kalau keluarganya nggak bisa gimana, kalau kecelakaan di jalan gimana. Gitu iya betul. Itu tuh dipikirin dulu sama topi hitam. Kita mikir negatifnya. Habis itu kita baru mikir benefitnya dulu. Oke. Benefit tadi bebas ya urutannya ya. Yang kuning, topi kuning. Nah, benefitnya apa? Tapi kalau kita family gathering, pertama kita nambah keakraban, refreshing. Iya, kalau refreshment orang baru dong. Oh iya. Refreshing gitu. Terus kemudian kita bisa lebih kenal satu sama lain, bonding gitu kan, dan banyak hal gitu. Terus habis itu topi putihnya, faktanya gimana sih di kantor kita? Oh iya, tapi fakta kantor kita itu lagi dikejar target di akhir tahun gitu kan. Habis itu uangnya juga nggak ada gitu, uangnya nggak ada. Terus apalagi yang punya, musim penghujan juga kayak gitu. Waktu mepet gitu kan. Nah itu topi putih itu ngomongin fakta-faktanya dulu. Nah habis topi faktanya itu keluar, topi hijau kreativitas. Tapi kalau misalkan emang hujan, kita bisa nyari villa deh gitu, yang
nggak mahal, nggak harus hotel. Oh iya. Kalau duitnya nggak ada, konsepnya dibuat indoor gitu ya. kan. Oke. Terus kalau misalkan nggak ada duitnya, jadi villa aja deh gitu, yang satu rumah tapi bisa rame-rame karena tujuannya bonding gitu kan. Terus kalau misalkan dikejar target, ya udah kita cari tanggal sekiranya udah selesai targetnya kayak gitu-gitu. Sebagai bentuk reward. Kayak gitu tuh Bar. Terus kalau misalkan topi feeling itu perasaannya. Kita rasain deh kalau jadi acaranya jadi apa yang kita rasain gitu. Kalau nggak jadi apa yang kita rasain kayak gitu. Iya. Kalau jadi seneng banget sih gitu. Kalau nggak jadi sedih banget gitu. Nah, terus masuk ke topi yang biru terakhir proses. Oke, berarti prosesnya pertama adalah kita harus nge-set target kita dulu. Karena kan faktanya kan targetnya masih kekejar, masih dikejar target. Yang kedua, cari uangnya dulu. Yang ketiga, cari tempatnya karena harus nyesuaiin budgetnya gitu. Survei kayak gitu-gitu. Jadi kita itu membelah diri kita jadi 6. Amuba dong. Iya. Genjutsu. Iya. Genjutsu. Itu ilmu hipnotis. Ninjutsu. Gitu. Jadi orang langsung jadi 6 bagian dengan mempersepsikan bahwa setiap diri kita itu punya perannya masing-masing. Iya. Itu tapi keren loh, ini ilmu baru banget loh Sobat Senja. Yakin deh, kayaknya Sobat Senja juga, tapi nggak tahu ya, ini buat aku baru banget nih. Keren banget nih Mas Kia. Maksudnya six thinking head itu HATS topi. Nah, pertanyaannya kenapa topi Mas Ki? Nah, kalau head kepala, yang gambar susah. Ya kalau topi kan cuma tinggal beda-beda warnanya gitu kan. Maksudnya dari sekian banyaknya benda gitu, kenapa nggak six thinking shoes gitu kan, sepatu gitu kan maksudnya? Nah, karena topi itu kan diidentikan dengan proses berpikir. Di kepala letaknya. Di kepala. Iya, betul. Kalau di kaki? Berjalan. Iya, betul. Boleh. Walaupun kadang-kadang yang sudah berjalan bersama tak bisa selalu bersama, Bang. Waduh. Ini mungkin nanti segmen beda lagi kita akan bahas tentang. Udah lama, Bang. Udah lama. Udah cukup. 16 thinking head. Six thinking head. Iya, betul. Oke, itu ya six thinking head. Searching aja sama teman-teman kali ya. Betul, boleh. Bermanfaat itu banget nih ini. Bisa digunakan di kondisi apapun gitu. Oke. Jadi intinya tools yang keempat deh ini ya? Kelima dong. Keempat dong. Oh, ini keempat ya? Iya, deh. Mind map, mindful, brainstorm, terus six thinking head. Iya. Nah, yang keempat ini berarti bisa digunakan kapanpun dimanapun dalam kondisi menghadapi apapun ya? Tapi jangan di jalan ya. Karena? Kalau di motor, jalan kan harus fokus ke jalan. Iya, nggak boleh fokus yang lain. Masa lagi jalan mikirin topi gitu? Iya, benar. Iya, benar. Gitu. Tapi iya sih, jangan sih. Jangan benar. Tapi nggak jadi ya, karena berbahaya. Iya. Terus yang kelima nih, Bar. Yang kelima, apa tuh? Ada scamper. Scamper itu ada substitute, combine, adapt, modify, put another us, eliminate, sama reverse. Ih, keren banget. Itu teman-teman cari ya. Teman-teman harus cari ya. Scamper. Nulisnya SCAMPER. Scamper, iya. Gini aja, bayanginnya adalah ini substitute itu ganti. Contoh, aku punya produk coklat, gitu. Gimana kalau coklatnya aku ganti? Selai roti. Selai rotinya kan pakai coklat ya, coklat yang coklat warna coklat itu. Gimana kalau aku ganti coklatnya sama vanilla? Gitu. Gimana kalau coklatnya ganti sama blueberry? Jadi selainya blueberry, kayak gitu. Iya. Kalau combine itu itu yang S. Substitute. Iya. Kita berarti lagi bahas per ini ya. Per satu tuh. Itu tentang aja, nanti teman-teman cari. Kalau combine itu mengkombinasikan. Jadi menggabungkan. Contohnya misalkan selainya itu aku gabungin sama wafer. Jadi produknya keluar itu adalah wafer dengan selai coklatku. Gitu, kombinasiin. Kombinasi ya. Iya, betul. Kalau adapt itu adaptasi. Contoh misalkan kan ada ini ya, es krim. Kan banyak tuh es krim coklat yang kemudian laku. Nah, gimana caranya kalau aku ngeluarin es krim juga, ngadaptasi yang lainnya, kayak gitu. Jadi scamper itu prosesnya adalah
urutannya, setiap urutan ada outputnya masing-masing. Jadi apakah harus semuanya dijalankan? Enggak, boleh pilih salah satunya atau ke-6-6-nya. Oh, tidak harus berurutan nggak itu? Oh, nggak harus. Oh, nggak harus. Nggak harus. Oh, oke. Hanya Gitu. 2 dari 6 boleh? Boleh. Gitu. Salah Itu satu contohnya boleh. aja kan, gitu. Benar. Nah itu 5 itu. Jadi harapannya sih dengan punya tools buat Sobat Senja mikir kreatif, jadi terpacu untuk melakukan proses kreatif. Keren banget. Tapi iya benar banget. Tapi iya bener banget ya. jadi khawatirnya Sobat Senja di sini masih belum apa ya? Belum memahami maksudnya tools. Belum apa ya? Maksudnya tools itu tidak usah barang kan ya? Nggak usah barang ya. Kayak yang barusan kita bahas itu, tools itu adalah apa ya? Bahasanya yang apa ya? Alat bantu gitu iya. ya. Kayak misalkan scamper walaupun nggak bentuknya alat ya, bentuknya cuma gambaran tapi itu membantu kita. Iya benar. Jadi gitu. Alat yang membantu kita menuju proses creative thinking. Iya. Itu ya 5 berarti ya, dari 180 kita bahas 5 dulu. 5 dulu. Oke. Nah, bar. Gantian dong. Selalu doang yang bisa. Oke. Nah, sekarang berarti waktunya untuk Nah, jadi coba deh kalau disimpulkan nih, Bar, versinya Akbar. Kalau disimpulkan, seberapa penting creative thinking untuk teman-teman atau Sobat Senja? Kalau menurutku sangat penting, karena tadi ada bahasan di mana creative thinking itu dibutuhkan dalam kondisi apapun, dalam menyelesaikan permasalahan apapun, dimanapun, kapanpun. Jadi karena kita sebagai manusia dimanapun kita berada dan yang terpenting kan ya untuk pekerjaan kita, dalam menunjang pekerjaan kita kan pasti ya tidak lepas dari yang namanya permasalahan gitu kan, kemudian tidak lepas dari yang namanya tuntutan gitu ya. Nah, sebetulnya itu mempermudah kita. Proses creative thinking ini adalah akan mempermudah kita menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Betul. Gitu. Yang asalnya mungkin contoh ya, misalkan yang target kita itu biasanya dalam waktu 1 jam itu targetnya adalah 100 kilo, kita harus lari 100 kilo. Nah, dengan kita menerapkan creative thinking, bisa jadi hanya 50 menit kita bisa sampai 10 kilo, intinya gitu loh. Memangkas gitu. Nah, itu jadi kan lebih efektif, efisien, ke outputnya pun lebih jelas gitu. Iya. Kalau menurut gitu, kalau menurut Mas Parjo gimana? Kemarin Pur, sekarang Parjo. Kalau menurut gue pribadi sih ya, Bar ya, menurut gue pribadi itu sebenarnya creative thinking itu ngebantu kita untuk punya opsi pilihan jawaban aja. Opsi. Oke. Jadi gini nih, kalau ada masalah, masalahnya apa? Ini dengan creative thinking kita bisa bikin solusinya jadi 3, 4, 5 atau bahkan banyak banget solusi. Sehingga kita bisa nguji coba satu solusi yang satu dan yang lainnya gitu. Mana yang lebih tepat. Kalau gagal punya opsi B, kalau gagal C dan seterusnya. Jadi kita tidak terpaku sama satu opsi aja. Nggak stuck gitu ya? Nggak stuck. Selalu punya jalan lain untuk menuju Roma. Nah, benar. Buku, iya benar. Benar, itu bermanfaat Mas Ki. Biasanya apalagi kita yang bekerja di perkantoran kan, biasanya kan kita terjebak sama situasi yang gitu-gitu terus gitu kan. Iya, ditanya sama atasan gimana solusinya, nyampein kita A. Kalau misalkan nggak masuk akal, kita nggak ada lagi nih. Kalau misalkan kita menyiapkan banyak solusi kan bisa punya jawaban. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Nah, gitu kan. Nah, gitu dulu Sobat Senja. Itu dia Sobat Senja. Ya, silakan Mas. Jadi kita masih repeat dulu gara-gara Anda ini. Jadi teman Sobat Senja, coba deh ceritain pengalaman Sobat Senja berpikir kreatif atau sudah pernah sejauh mana sih proses kreatif yang Sobat Senja alami di kolom komentar. Sharing sama kita. Benar. Terus bisa juga tuh kalau misalkan Min, coba dong bahas ini gitu kan. Nyari taunya susah atau misalkan bingung sama bahasanya. Coba kasih tahu kami tema-tema apa aja yang Sobat Senja bisa rekomendasikan ke kita buat kita bahas. Iya, siapa tahu nanti bisa kita cari ilmunya, datengin ahlinya,
ngobrol langsung sama orangnya, Nah, langsung kita sharing sama si ahlinya, ahlinya. ke Sobat Senja. Dan Sobat Senja jelas. Betul. Iya. Nah, biar nggak ketinggalan nih Bar, Sobat Senja sama konten-konten kita harus kemana Bar? Harus yang jelas ini dong, follow dan Follow, follow, subscribe. follow, Ya, betul kan? follow. Iya harus sudah subscribe. Follow-nya follow apa Bar? Instagram yang akunnya nama Akunnya apa Bar? MM_Institute gitu. Nah, kalau YouTube-nya Mas Ki, Mikro Madani Institute. Oke, Gitu. itu Jangan dia. lupa subscribe. Kalau biar gak ketinggalan, ya aktifin lonceng. notifikasi. Iya, Supaya nggak bener. ketinggalan. Nggak ketinggalan. Kan karena nggak- banyak banget kita. Iya, banyak banget yang sering ketinggalan gitu kan. Apalagi tertinggal perasaan. Nanti itu segmen khusus juga ya, segmen tentang perasaan ya, Mas Ki. Jadi itu aja sih Mas Ki ya. Jangan lupa harapan kita Iya, iya. Gimik harapan, mulu ya. harapan kita sih bermanfaat ya. Betul. Apa yang tadi disampaikan Mas Ki itu apa tentang tools. Terus 3 tuh tadi apa tuh yang 3 tuh? Yang mana? Yang 3 apa? Yang awal tuh pembahasan 3 Ada telepon berkayaknya Bar. main pool, main bola. Main pool, main bola. Referensi, nulis, sama coba aplikasikan idenya. Nah, itu adalah Belajar creative thinking. belajar creative thinking. Sama 5 tadi apa aja Bar? Nah, Oh nggak kelar. mindfulness, enggak dong. Mind mapping, mind pooling, brainstorming. topik 6 tunggu 6 thinking head. Iya. Nah, sama scramber Scamper. Scamper. Betul banget. itu ya. Oke. Nah, Nah, itu dia. pasti itu dulu Sobat Senja untuk diskusi kita pada sore hari ini. Semoga itu bisa menjadi dialog senja yang romantis dan tetap bernuansa keilmuan. Iya, betul sekali. Saya Akbar, Saya Rizky. kami berdua. Apa sih? Tetap di dialog senja berikutnya. Dadah.